Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yamutu abada. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita semua diberikan sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah di subuh yang cerah dan penuh berkah ini, kembali diringankan langkah kaki kita oleh Allah untuk menunaikan kewajiban dari Allah berupa salat subuh berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan sedikit uraian daripada ilmu-ilmu Allah. Lagi-lagi berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan langkah kita pada subuh hari ini, langkah ibu bapak semua dari rumahnya masing-masing ke rumah Allah, dicatat Allah, ditulis jadi amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu informasi ringkas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihah wal farag. Ada dua kenikmatan, ada dua karunia yang Allah berikan kepada seorang anak manusia, dan dua kenikmatan ini kerap kali membuat manusia jadi lalai. Dua nikmat ini membuat manusia jadi lupa diri. Apa nikmat yang dimaksud? Yang pertama adalah as-sihah, nikmat kesehatan, wal farag, dan kedua nikmat kesempatan. Banyak orang yang tergelincir karena sehat, banyak orang yang tergelincir karena sempat. Dikasih kesehatan sama Allah, sehat badan, sehat jiwa, raga, fisik yang masih normal berfungsi, tapi enggak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kesehatan fisik bukan membuatnya semakin taqarruban ilallah. Kesehatan badan bukan semakin membuatnya semakin dekat, semakin taat, semakin takut ke Allah. Tapi kesehatan badan yang Allah berikan kepadanya bikin ia lalai, bahkan semakin jauh dari Allah. Kesempatan, perkara kesempatan itu hadirin sesuatu yang mahal sesungguhnya dalam hidup kita. Ada istilah, kalau seseorang terlewati untuk berbuat baik, maka sesungguhnya ia menjadi orang-orang yang merugi, karena kesempatan kedua kalinya untuk berbuat baik belum tentu datang. Artinya apa? Kalau ada kesempatan bagi kita buat berbuat baik, Pak, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Mau melakukan kebajikan, mau beramal soleh, mau melakukan kebajikan apa saja bentuknya, maka badiru bil a'malis salih, segera, cepat-cepat, buru-buru. Ini watak kita itu, kebiasaan kita itu Pak adalah menunda, nanti. Mau sholat berjamaah ke masjid, mau ikuti pengajian tuh nanti ajalah, besok, minggu depan, bulan depan, kan begitu. Ketika kita menjadi orang-orang yang
mengabaikan kesempatan berbuat baik saat itu, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terperdaya oleh kesempatan itu. Ketika kita mengabaikan kesempatan untuk beramal soleh dalam keadaan sehat, maka kita termasuk orang-orang yang terperdaya oleh kesempatan atau amal soleh, kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau memberikan penjabaran tentang hadis ini, Bapak Ibu. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertama kepada manusia itu tentang kesehatan. Lah, sehat fisik semakin lama seorang manusia dikasih usia oleh Allah, fisiknya bukan semakin kuat, Pak. Betul? Semakin lemah. Panca indera lambat laun fungsinya sudah mulai berkurang. Itu sudah sunnatullah, hadirin. Ketetapan dari Allah. Sudah menjadi jalan hidup anak manusia yang seperti itu. Semakin umurnya bertambah, semakin usianya berkurang, semakin kekuatan tubuhnya melemah. Jadi kalau mau berbuat baik jangan nanti ditunggu nanti aja. Kalau usia saya udah di atas 40, saya udah tua, nanti mau pergi ke masjid itu kalau udah nggak ada aktivitas di tempat kerja, jangan. Jangan. Ya, itu sehat. Kedua, kata Imam An-Nawawi, makna hadis ini memberikan pemahaman kepada kita tentang nilai penting nih, Pak. Bapak Ibu, nilai penting akal. Kalau akal kita masih berfungsi dengan baik, kalau akal kita masih berfungsi dengan benar, Masya Allah, ini karunia. Coba, mohon maaf, orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasanya apa? Mohon maaf, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Artinya fungsi akal, fungsi nalarnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Fungsi akalnya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Sementara akal itu, Pak, bukankah itu menjadi satu karunia besar yang Allah berikan kepada kita? Karena akal ini jadi pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Karena akal inilah yang menjadi pembeda antara kita dengan hayawan, dengan binatang. Masya Allah. Dengan akal seseorang bisa berkarya, dengan akal seseorang bisa berinovasi, dengan akal seseorang bisa mentransfer ilmu-ilmu baru, berkreasi, berpikir tentang hal-hal yang baru, sesuatu yang inovatif. Ini akalnya, karunia besar, kata Imam Nawawi. Akal. Kemudian apa lagi? Kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu apa? Perkara keamanan. Dalam suasana seperti ini, di bangsa kita, di negeri kita, ini karunia besar dari Allah, keamanan, Pak. Tengok saudara-saudara kita yang berada di negeri-negeri yang saat ini masih terus berkonflik, masih peperangan. Maaf, apakah mereka bisa beribadah tenang seperti ibadahnya kita, Pak? Belum tentu. Boro-boro barangkali mereka bisa khusyuk dalam salat, baru Allahu Akbar, ceder suara bom di mana, begitu ya. Kita mah Masya Allah, ibarat kata kita mau sholat sunnah bisa di mana saja, mau di masjid ini, mau di musola itu. Ibarat kata kita mau datang ke pengajian di majelis mana saja, mau subuh, mau siang, mau malam, mau sore, ibarat kata kapan kita mau. Tapi bagaimana halnya dengan saudara-saudara kita yang berada di negara-negara konflik, jauh dari keamanan, jiwa-jiwa dan hati mereka diliputi oleh rasa ketakutan yang luar biasa, Pak. Ini nikmat besar dari Allah, keamanan. Apalagi kata Imam An-Nawawi, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita adalah
kemudahan dalam mencari nafkah, kemudahan dalam menjemput rezeki. Ibarat kata, kita bisa dapat rezeki buat biaya hidup kita sehari-hari dan keluarga. Gak usah keluar negeri, hadirin. Gak usah merantau ke negeri orang, gak usah menetap di negeri orang. Di negeri kita pun kita masih bisa ngejemput rezeki. Ini ditafsirkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang makna kesempatan besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, karunia kesehatan, karunia kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kata kuncinya adalah pergunakan karunia itu hanya semata-mata untuk taat kepada Allah. Pergunakan karunia semua itu hanya semata-mata untuk berbuat baik, Bapak. Dan ingin saya sampaikan, saat kita berbuat baik, objek kebaikan kita manusia, maka niatkan kita berbuat baik bukan untuk mencari, menunggu balasan kebaikan dari orang lain, tapi niatkan segala macam kebaikan yang kita lakukan termasuk kepada orang lain, kita berharap mendapatkan ridha dan balasan dari Allah yang maha baik. Itu saja. Jadi jangan niatin kita berbuat baik kepada sesama kita manusia, niatnya bikin dibalas dengan balasan yang sama. Jangan. Niatnya adalah meraih ridho Allah, biar kita dapat balasan dari Allah yang maha baik. Bagaimana kalau kebaikan kita kepada orang lain dibalas oleh orang lain dengan kebaikan yang sama? Hakikatnya Allah yang maha baik sudah menggerakkan orang lain untuk menghadirkan kebaikan buat kita. Begitu. Jadi kalau urusan berbuat baik, terutama kepada sesama ini, Bapak Ibu, kalau sudah berbuat baik, sudahlah, gak perlu kita ingat-ingat, ya Pak. Mohon maaf, kalau judulnya sudah berbuat baik, ibarat kata, mohon maaf, kayak kotoran. Ini kotoran sudah keluar ke belakang, gak pernah kita tengok, betul tidak? Kalau sudah berbuat baik, jangan diingat-ingat. Biarlah urusan pahala itu urusan Allah, urusan ngebalas itu urusan Allah. Gak bakal ketukar. Kebaikan mah pasti balasannya kebaikan. Kebaikan mah balasannya pahala. Gak usah diingat-ingat. Apalagi saat kita berbuat baik kepada manusia, mohon maaf, kita menunggu balasan, kita menunggu ucapan terima kasih. Jangan, gak usah. Gak perlu menunggu ucapan terima kasih. Kalau kita masih menjadi orang-orang yang menunggu ucapan terima kasih dari orang lain saat kita berbuat baik, artinya kita belum lillah. Artinya kita ibadah bukan karena Allah, dan itu akan membuat hati kita jadi lelah, Pak. Ibu-ibu sedekah ke orang yang lewat, semisal ketok-ketok hari Jumat, sedekah Jumat, assalamualaikum, waalaikumsalam, ibu kasih pagar, ibu kasih 5.000. Itu orang yang ibu kasih itu tiba-tiba ngeloyor aja jalan, ibu tungguin tuh, kok ini orang nggak ngucapin terima kasih, orangnya jalan. Kemudian berikutnya, kira-kira apa yang akan terjadi di hati ibu? Apa yang akan terjadi, Bu? Kecewa, lelah, capek kita. Kita nungguin orang lain berucap terima kasih kepada kita, hadirin. 10 orang yang kita kasih, nggak ada satupun nih dari 10 orang tuh kita kasih, nggak ada satupun yang ucapan terima kasih. Jangan dipikirin, jangan ditungguin itu ucapan terima kasih. Udah, perkara kebaikan itu urusan Allah, biar Allah yang balas. Kenapa selama ini hati kita sering lelah, ibu-ibu? Salah satunya adalah saat kita berbuat baik kepada sesama, kita menunggu balasan yang sama, kita menunggu ucapan terima kasih. Lelah kita, Pak, capek hati kita. Gak usah. Tugas kita mah adalah menyempurnakan taat,
bangun semangat ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam sebuah hadis yang barangkali ini hadis sudah populer, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita tentang bagaimana bersemangat dalam ibadah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat hatta tatafattara qadamahu, sholat malam, sholat lail, sholat tahajud sampai kakinya bengkak Rasulullah. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan semangat membara dalam ibadah. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan semangat yang luar biasa dalam ibadah. Bagaimana setiap diri kita diajarkan untuk menekan hawa nafsu kita. Bagaimana kita diajarkan untuk membangun spirit ibadah yang luar biasa. Memaksakan ibadah dalam diri. Kadang perkara ibadah itu mesti dipaksain, hadirin. Ya. Ada orang yang mohon maaf belum terbiasa dengan sholat malam, berat buat bangun sekedar 2 rakaat. Maka rumusnya adalah paksakan. Kantuk lawan, capek lawan, lelah lawan gitu. Kecuali kalau urusan sesuatu yang sudah dalam kapasitas kita manusia sudah nggak bisa melawan, ya sudah, itu lain urusan. Tapi ketika dihadapkan pada rasa jemu, rasa lelah, rasa capek, masih bisa dilawan-lawan. Semakin besar semangat kita dalam ibadah, semakin besar semangat kita dalam taat, maka semakin besar limpahan pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Seperti halnya Nabi tadi memberikan contoh kepada kita. Ditanya sama Siti Aisyah, "Di mata tasna'u hada ya Rasulullah?" "Ya Rasul, kenapa engkau masih melakukan ini? Salat sampai kakimu bengkak-bengkak. Bukankah Allah sudah ampunkan segala sesuatunya?" Padahal Rasul adalah sosok yang dimaksud, terjaga dari perbuatan dosa, pemegang kunci surga. Masih mau salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Apa kata Rasulullah? "Apalah aku abdan syakura?" Apa enggak pantas aku menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Masya Allah. Maka dalam sebuah riwayat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menghidupkan malam, sampai Ibnu Mas'ud, satu riwayat Ibnu Mas'ud mau kabur di malam itu ketika beliau bersama-sama sholat malam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirasa sudah sangat lama, berjam-jam. Ibnu Mas'ud berpikir, kok Rasul dari tadi belum tuntas-tuntas sholat malam. Ibnu Mas'ud mau berpikir untuk kabur meninggalkan barisan Rasulullah SAW. Saking gak kuat bagaimana mengikuti gerak langkah Rasul dalam ibadah. Bahkan seorang sahabat Al-Fatih Al-Yaman, beliau katakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu saat aku ikut salat malam bersama Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam saat itu dengan bacaan Al-Quran sebanyak 5 juz seperempat. Allahu Akbar. 5 juz seperempat dari surah Al-Baqarah, surah Ali Imran sampai surah An-Nisa. 5 juz seperempat. Artinya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kesungguhan dalam taat kepada Allah. Padahal Rasul adalah orang yang sudah dimaksum dari perbuatan dosa sebagai pemegang kunci surga. Apalagi kita hadirin yang setiap saat anggota badan kita dosa, setiap saat lisan kita kotor. Pantas kalau ketaatan kita kepada Allah harus lebih banyak. Taatnya kita kepada Allah harus lebih banyak. Kebaikan kita harus lebih banyak. Dan itulah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghantarkan kepada rahmat Allah. Kebaikan yang kita kerjakan akan menghantarkan kepada ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, terus bersemangat dalam ibadah. Kencangkan ikat pinggang, bangun semangat dalam ibadah. Dan persoalan ibadah
Tidak sekedar ini ibadah dan kebaikan kita lakukan sendiri, tapi alangkah baiknya kebaikan yang kita lakukan itu kita lakukan secara jam'i, secara berjamaah. Kalau di rumah kita, dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan istri kita, bahagialah kita. Orang-orang yang hati kita selalu diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir disebut yang mulia ini terjaga, terpelihara iman dan Islam kita. Kita termasuk orang-orang yang cinta dengan kebaikan, cinta dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'am. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa awrisna bi adabis salikin wajma'na ma'al anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li auladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.